Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwahyuni yang akan bertugas sebagai pemandu diskusi pada kesempatan hari ini dengan tema kolaboratif. Nah, dalam diskusi kita kali ini, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Kak Cindy Aprilia dari Kantah Kabupaten Tapanuli Utara. Dan yang kedua yaitu ada Mas Elman Effendi dari Kantah Barito Utara dan Kak Hesti Rahmiza dari Kantah Kota Sawalunto dan Bang Muhammad Hirzi dari Kantah Kabupaten Aceh Tenggara dan Bang Rahmat Septiadi dari Kantah Kuantan Siginggi. Nah, dalam kesempatan kali ini, tema diskusi kita pada hari ini yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh ASN maupun kita semua dalam bekerja. Kolaboratif berarti kemampuan untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai peran orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kolaborasi, pekerjaan menjadi lebih ringan, ide-ide lebih beragam, dan hasil yang diperoleh pun lebih optimal. Nah, untuk em, mendalami diskusi kita pada hari ini dengan tema kolaboratif, saya akan bertanya nih kepada rekan-rekan saya terkait bagaimana pendapat mereka kolaboratif dalam lingkungan kerja sehari-hari dan bagaimana pengalaman mereka di kantahnya masing-masing. Yang pertama yaitu kepada Kak Cindy Aprilia, dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Baik, terkait nilai kolaboratif, kegiatan yang kami lakukan di Kantah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu kegiatan layanan peralihan hak atas tanah, di mana tahapan kegiatannya itu dimulai dari menerima permohonan yang berasal dari loket. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, memastikan tanah tidak dalam sengketa, sita, atau jaminan, melakukan pemeriksaan substansif, mulai dari memeriksa keaslian sertifikatnya, kesesuaian pembayaran BPHTB dan PPh-nya, kemudian akta peralihan haknya, serta melakukan pencatatan peralihan hak dalam buku tanah dan surat ukur. Nah, selanjutnya kami melakukan penerbitan sertifikat baru, catatan peralihan hak, penandatanganan dan validasi, serta melakukan penyerahan sertifikat. Nah, kegiatan ini erat kaitannya dengan nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama, sinergi, dan kebersamaan untuk mencapai pelayanan pertanahan yang tepat, cepat, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi dilakukan secara internal. Kalau internal itu yaitu kerjasama dengan antar seksi, kalau eksternal dengan pihak PPAT dalam hal ini, dan juga dengan masyarakat. Pelayanan balik nama atau peralihan hak tidak akan selesai tepat waktu dan beresiko terjadi kesalahan data apabila tanpa adanya kolaborasi yang baik. Adanya kepastian dan tata tertib dari administrasi pertanahan. Dan untuk output dari kegiatan ini sendiri yaitu sertifikat peralihan hak atau balik nama. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, menurut Kak Cindy, kolaboratif yaitu bekerja sama dalam administrasi pertanahan. Nah, selanjutnya juga kita dengar nih pendapat dari Mas Elmano Fendi. Bagaimana pendapat Mas Fendi terkait kolaboratif dan penerapannya di Kantah Mas Fendi. Kepada Mas Fendi dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Saya akan menyampaikan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka relokasi pemukiman di bantaran Sungai Barito. Eh, Kegiatan tersebut memiliki tahapan yaitu penyiapan bahan yang diperlukan, penyusunan jadwal kegiatan, dan penyiapan surat administrasi seperti surat tugas. Itu memiliki nilai akuntabel. Terus koordinasi pelaksanaan dengan Dinas PUPR memiliki nilai kolaboratif, proses pengadaan tanah, proses pembuatan desain batas bidang, dan peletakan patok bidang tanah itu memiliki nilai kompeten, dan proses pembuatan sertifikat, serta penyerahan sertifikat hibah bidang tanah ke penerima bersama dengan Dinas PUPR itu juga memiliki nilai kolaboratif. Kegiatan tersebut sesuai dengan misi ATR BPN, khususnya poin menyelenggarakan penataan ruang yang berkeadilan, serta kegiatan tersebut juga memperkuat nilai ATR BPN dalam nilai melayani, yaitu terkait proses pengadaan tanah, profesional terkait pengadaan bidang tanah, serta terpercaya dalam pemasangan patok dan pembuatan sertifikatnya. Saya kasih waktu.
Terima kasih kepada Mas Pendi atas pendapatnya. Selanjutnya nih bisa kita juga dengar dari Kak Hesti Rahmiza, gimana pendapat Kak Hesti mengenai kolaboratif di Kantah Kota Sawalunto. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Terima kasih Kak Eka terkait dari penerapan nilai kolaboratif di Kota Solo yang telah kami laksanakan tercermin dalam pembuatan peta zona nilai tanah atau ZNT di mana tahapan kegiatan yang mencangkup proses persiapan dan koordinasi dengan Kanwil, Pemda dan juga tenaga lokal, kemudian pengumpulan data dari harga jual dan terakhir adalah rekapitulasi data tanah. Ini memerlukan koordinasi dan juga kolaborasi lintas sektor, yakni tenaga lokalnya mencakup camat, kemudian kepala desa atau kelurahan, dan juga masyarakat sebagai responden dari harga nilai tanah ini. Sehingga nantinya dengan kolaborasi yang aktif antar lintas sektor ini, terciptalah peta zona nilai tanah yang lebih akurat dan real yang mencerminkan dari harga nilai tanah di lapangan. Sekian Mbak Eka, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Hesti. Menurut Kak Hesti, kolaborasi itu sangat penting, apalagi harus dikoordinasikan dengan lintas sektor. Nah, selanjutnya juga kita dengar nih dari Bang Hirzi, bagaimana pendapatnya mengenai kolaboratif dan implementasinya di Kantah Kabupaten Aceh Tenggara. Kepada Bang Hirzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk kami sendiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bentuk kolaborasi yang kami lakukan itu adalah berpartisipasi dalam acara Festival Ulang Tahun Aceh Tenggara. Di sini kami hadir dan melakukan sosialisasi terkait informasi pertanahan pada acara tersebut. Bentuk kolaboratifnya tentu adalah karena kami berkolaborasi dengan Pemda dan pihak lainnya. Di sini kami juga mendapatkan fasilitas untuk melakukan sosialisasi, sehingga kami semua di sini juga saling menguntungkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan visi dan misi ETR BPN, di mana sosialisasi informasi pertanahan pada festival ini mencerminkan nilai kolaboratif karena Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan Pemda dan masyarakat, mendukung visi menghadirkan kepastian hukum pertanahan serta misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sinergi lintas pihak. Kemudian ini juga sesuai dengan nilai ATR BPN, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Sekian Kak, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, Bang Hirzi. Sangat bagus sekali ya, dihubungkan dengan visi misi ATR BPN. Nah, selanjutnya juga kita dengar nih pendapat dari Bang Rahmat Septiadi mengenai implementasi kolaboratif di Kantah Kuantan Singgigi. Kepada Bang Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Hari ini kita membahas mengenai nilai kolaboratif ya. Berbicara kita mengenai nilai ini dalam penerapan sehari-hari, di mana nilai kolaboratif di Kantah Kuantan Tinggi bisa tercermin, salah satunya di dalam proses penanganan pembatalan produk hukum. Nah, sebelum kita harus mengetahui, tentu kita harus mengetahui nilai kolaboratif itu apa, yaitu nilai yang mengutamakan kerjasama di mana kita saling mendukung dan bersinergi antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan pemanfaatan berbagai sumber daya, keterbukaan dan terhadap kontribusi pihak lain. Salah satu contohnya itu dalam proses penanganan pembatalan produk hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Tinggi. Ya, di mana dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Tinggi mempunyai fungsi yaitu untuk memproses dan mengumpulkan syarat-syaratnya dan nanti akan diputuskan di Kanwil terhadap pembatalan ini. Di mana semua pihak terkait diberikan kebebasan untuk berpendapat dan bekerja bersama dalam mengambil keputusan. Sebagai salah satu contohnya yaitu kerjasama lintas seksi, seperti seksi pengendalian dan penanganan sengketa dengan seksi survei dan pemetaan, dan juga melibatkan seksi penetapan dan pendaftaran tanah dalam mengumpulkan bukti-bukti, yaitu seperti buku tanah, surat ukur, peta bidang tanah, warga, dan lainnya, yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama dengan baik. Dalam proses pembatalan produk hukum ini, misalnya, yaitu sertifikat, diperlukan koordinasi lintas seksi, serta komunikasi dan instansi terkait masyarakat dan pihak berperkara. Hal ini karena keputusan pembatalan ini berdampak hukum, sosial, dan administrasi yang luas. Jadi, nilai kolaboratif ini sangat penting karena mendukung proses pembatalan produk hukum yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sejalan dengan visi misi ETR BPN dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih.
Terima kasih atas pendapatnya Bang Rahmat. Bang Rahmat menjelaskan kolaborasi di seksi 5 dan berkoordinasi nih dengan lintas seksi. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kolaboratif bukan sekedar bekerja sama, tetapi bagaimana kita membangun sinergi, saling mendukung dan menghargai peran masing-masing. Dengan nilai kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada hasil terbaik. Terima kasih kepada seluruh peserta dan rekan-rekan saya yang aktif berdiskusi pada hari ini. Semoga semangat kolaboratif ini dapat kita terapkan dalam keseharian, baik lingkungan kerja maupun kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya.